Seri yang ketiga dari keunggulan murid-murid Yesus Kristus. Saya akan bicara tentang berbuah banyak dan baik. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saudara baca dengan suara yang keras. Saya akan baca ayat pertama, saudara ayat yang kedua, dan nanti sama-sama di ayatnya yang ke-8. Saya mulai. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Ayat 2, saudara mulai. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia yang jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 2, 3 sama-sama. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tepuk tangan untuk firman Tuhan, saudara-saudara. Amin. Perumpamaan tentang pokok anggur yang benar ini adalah perumpamaan yang luar biasa dicatat oleh Yohanes. Karena perumpamaan ini dicatat sebelum Yesus itu akan meninggalkan murid-muridnya. Nah, saya coba menggali firman Tuhan ini. Ternyata firman Tuhan ini merujuk kepada dua pengertian rohani, saudara, yang luar biasa yang memberkati kita. Saya langsung masuk di poin yang pertama adalah bagaimana Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Saudara perhatikan ayat yang pertama berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Di sini Yesus sedang memposisikan dirinya bukan hanya sebagai manusia sejati yang berinkarnasi, tapi dia pun juga adalah Allah yang sejati. Dan dia bersama dengan Bapa itu adalah sehakikat, atau mereka adalah sama-sama Allah. Hari Kamis kemarin saya live di TikTok dan saya khotbah dari Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian ada seorang yang bukan Kristen masuk dan dia bertanya, Yesus itu apakah Tuhan atau utusan? Coba buktikan kalau dia adalah Tuhan. Maka saya memberikan data firman Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya balik tanya kepada dia, coba kamu tunjukkan dalil di mana atau di kitab mana selain Alkitab yang mengatakan atau menuliskan ada seorang nabi yang pernah ada bersama dengan Allah di surga. Coba kamu tunjukkan. Saudara tahu, dia tidak bisa jawab. Kenapa? Karena memang tidak pernah ada seorang nabi yang ada bersama dengan Allah di surga selain Yesus Kristus. Amin. Makanya dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Jadi saya dan saudara punya Tuhan yang bukan sekedar manusia sejati, tapi Allah yang sejati. Nah, di dalam Alkitab, saudara, ada ucapan-ucapan Yesus itu yang unik sekali. Dan yang paling banyak, saudara, mencatat tentang ucapan Yesus yang unik, yang berkata akulah, 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 adalah Yohanes. Saya coba memberikan data kepada kita semua pada pagi hari ini, bagaimana ucapan ini adalah ucapan yang hanya dikatakan oleh satu orang Yahudi
yang pernah hidup pada zaman itu sampai hari ini tidak ada orang yang pernah mengatakan demikian. Hanya Yesus saja yang mengatakan perkataan tersebut. Di dalam Injil Yohanes ada 7 kali ucapan akulah. Nah, di dalam bahasa Yunani, saudara, ini menggunakan kata ego eimi. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena perkataan ini tidak pernah diucapkan oleh satu orang Yahudi pun. Sehingga ketika Yesus katakan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dia adalah anak manusia, semua orang Yahudi mau lempar dia, mau bunuh dia. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang berani berkata dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tapi Yesus berani berkata bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Ucapan ego eimi atau akulah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini adalah ucapan-ucapan yang unik, yaitu ada penekanan aku, yaitu Yesus bukan orang lain yang mengatakannya, dan mempunyai makna kristologis yang besar. Yakni, saya catat yang pertama, kata akulah menggunakan kata Yunani ego eimi, yang berarti aku adalah. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani anihu, yang berarti aku ada atau akulah dia. Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti jelas bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Amin. Jadi orang mau serang kekristenan adalah agama yang paling logis. Sebab kata logis berasal dari bahasa Inggris logik, dan kata logik berasal dari bahasa Yunani yakni logos, yang artinya akal budi atau sang firman tersebut. Saya akan memberikan data kepada kita semua, khusus di dalam Injil Yohanes. Yesus berkata akulah atau ego eimi, saudara, itu sebanyak 7 kali. Yang pertama, akulah roti hidup. Yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Dan yang keenam, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh adalah akulah pokok anggur yang benar. Yang hanya bisa katakan ini hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan sedang memposisikan dirinya, dia setara dengan Allah Bapa. Nah, perkataan ini, saudara, merujuk kepada atribut-atribut daripada Yahweh. Yakni, ucapan ego eimi, saudara, mempunyai pengertian ilahi karena ungkapan aku adalah digunakan dalam perjanjian lama sebagai penggambaran Allah ketika dia menyatakan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Saudara baca Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Jadi saudara perhatikan, ini firman maknanya sangat dalam sekali. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia adalah pribadi yang tidak akan bekerja tanpa Bapa itu bekerja bersama dengan dia. Dia turun jadi manusia, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bukan berarti dia tidak mampu mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan, tapi karena statusnya sebagai orang yang mengosongkan diri, maka Bapa bersama dengan dia, sehingga mereka adalah satu dan bekerja bersama-sama. Jadi saya dan saudara menyembah Tuhan yang keren, Tuhan yang hebat,
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan yang punya segala sesuatu. Saya heran ada banyak orang yang dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang pindah menjadi agama lain dan dibodoh-bodohi oleh ajaran mereka yang sebenarnya yang menerimanya adalah orang-orang yang tidak pernah belajar Alkitab. Sehingga kalau saudara simak di YouTube, banyak sekali orang-orang yang tinggalkan kekristenan. Waktu saya nonton, saya bilang, pantas kamu tinggalkan kekristenan. Kenapa? Ya tidak mengerti Alkitab. Kalau orang mengerti Alkitab, saya percaya dia tidak akan pernah dibodohi dengan ajaran-ajaran yang sesat. Karena jelas bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Bahkan sebelum Abraham ada, Yesus itu sudah ada. Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang kekal. Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Itu sedang menggambarkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Orang-orang berkata, Yesus kan bukan Tuhan karena yang membangkitkan dia adalah Allah Bapa. Mereka lupa juga bahwa Yesus pun juga adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Hari ini kekristenan saudara diserang oleh banyak orang. Saya bingung ya, ada begitu banyak agama, tapi agama yang paling diserang itu agama apa saudara? Kristen. Coba saudara buka YouTube aja. Yang paling diomongin paling banyak tiap hari itu Kristen. Orang-orang berkata bahwa Yesus itu hanya manusia. Tidak mungkin Allah itu jadi manusia. Bahkan masa Allah mati di kayu salib dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu orang tidak mengerti tentang Yesus Kristus. Kalau dia mengerti tentang Yesus Kristus, dia tahu bahwa Yesus bukan cuma dibangkitkan, tapi dia sendiri adalah Tuhan. Maka dia pun juga bangkit dari antara orang mati. Sehingga dia berkata, memberikan contoh kepada kita semua, bahwa kalau dia bekerja bersama dengan Bapa, maka saya dan saudara pun juga tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Alkitab berkata, ayat yang keempat, saudara, menarik sekali. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saya dan saudara tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa, bahkan menghasilkan buah, kalau saya dan saudara jadi carang yang tidak melekat tinggal bersama dengan pokok anggur yang benar. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya punya keunggulan lebih daripada orang-orang di luar Kristen. Kenapa? Karena saya dan saudara menyembah Tuhan yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Orang kalau ada di dalam Tuhan, saya percaya dia akan menjadi orang-orang yang hidupnya menunjukkan perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan saya percaya di dalam Tuhan pertumbuhan kita, saudara-saudara, itu akan nampak dilihat oleh dunia ini. Bagian yang kedua, selain daripada itu, ego ini memberi penegasan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada seorang profesor bahasa Yunani namanya A.T. Robertson. Dia pernah berkata, tidak diragukan lagi di sini, Yesus mengklaim keberadaan kekal dengan ungkapan absolut yang digunakan Allah.
Makna yang terkandung di dalam ungkapan akulah adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pencipta dan sudah ada sejak semula sebelum dunia dijadikan. Amin. Jadi Tuhan kita sudah ada sebelum dunia ini ada. Betapa beruntungnya saya dan saudara punya Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena biar saudara tinggalkan Yesus, saudara dapat uang, harta, kekayaan yang banyak, tapi saudara lepaskan Yesus, mati masuk neraka. Apalagi orang berkata dengan amal dan perbuatan baik orang masuk surga, itu omong kosong saudara-saudara. Seperti kekristenan progresif yang berkembang hari-hari ini, yang berkata bahwa tidak mungkin Allah yang kita sembah, Allah yang tega membiarkan orang yang baik itu masuk neraka. Orang berbuat baik karena diselamatkan, bukan berbuat baik supaya diselamatkan. Tidak. Orang berbuat baik karena dia ingin berterima kasih kepada Tuhan. Kebaikan kita tidak akan pernah sebanding dengan kebaikan yang Tuhan kerjakan. Sehingga saya dan saudara punya Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada yang meragukan Tuhan, ada yang bersaksi, ada yang menginjili saudara, saudara coba kasih ayat-ayat yang meneguhkan dia. Kalau dia mau tinggalkan Yesus, saudara kasih firman-firman yang meneguhkan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan sekedar yang mengajarkan surga. Dia bukan sekedar yang menunjukkan surga. Dia bukan sekedar yang namanya memberitahukan surga. Tapi dia sendiri adalah jalan menuju surga. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada. Itu sebabnya saya dan saudara harus hari-hari ini berani bersaksi tentang Kristus. Kalau saya dan saudara tidak bersaksi, maka orang-orang di luar sana yang sangat benci dengan kekristenan, mereka akan bersaksi bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan saudara kalau nonton YouTube, hampir setiap hari orang tinggalkan kekristenan. Hampir tiap hari. Saya sekarang main YouTube, hampir tiap hari kasih naik video. Orang-orang bertanya, saya jawab. Bahkan ada yang bertanya kemarin, kalau Yesus itu Tuhan, masa dia tidak tahu kapan itu hari kiamat? Itu pertanyaan yang berat, saudara. Kan Yesus berkata, dia sendiri tidak tahu kapan dia datang. Sementara orang Kristen percaya dia adalah Tuhan. Bagaimana kita menjawab orang-orang seperti demikian? Saya kasih 3 jawaban. Tapi jawaban saya yang satu saya kasih tahu. Saya berkata, walaupun Yesus tidak memberitahukan kapan itu hari kiamat, tapi dia membocorkan rahasia bahwa sebelum dia datang kedua kali, akan ada tanda-tanda yang terdahulu yang akan menunjukkan bahwa dia akan kembali kedua kali. Jelas tak? Jadi ada banyak orang yang menyerang kekristenan, tapi saya percaya dengan firman yang saya dan saudara pahami, orang-orang tidak akan pernah bisa meruntuhkan iman kepercayaan saya dan saudara kepada Tuhan. Sebab dia berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusaha. Berarti Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Pribadi berbeda, tapi saya hakikatkan mereka adalah Tuhan atau Allah. Poin yang kedua yang saya bagi pada pagi hari ini adalah, saudara perhatikan ayatnya yang ke-4b sampai ayatnya yang ke-5. Demikian juga kamu tidak berdua jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus mengulangi menggunakan kata ego ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
yang kedua yang menarik dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini adalah kata tinggallah. Dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata meinate. Meinate itu diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi abide, yang artinya adalah kata kerja yang berbunyi tetap stabil atau tetap dalam suatu keadaan. Nah, Tuhan kasih perumpamaan tentang pokok anggur ini bicara tentang sebuah pohon yang menjadi kebanggaan di Israel, yang tidak akan pernah bisa hidup kalau dia itu berpindah-pindah. Saudara tidak mungkin tanam satu pohon yang berbuah dan saudara setiap bulan saudara pindah-pindah dia. Tidak akan bisa. Saya yakin kita semua jarang punya pohon buah-buahan di rumah. Karena daerah kita daerah yang tandus ya, air susah. Tapi saya percaya, minimal saya dan saudara tahu bahwa sebuah pohon akan berbuah kalau dia tinggal tetap di suatu tempat. Walaupun itu angin, walaupun itu mungkin badai, tapi kalau dia tetap tinggal di satu tempat, maka dia akan bertumbuh dan berbuah. Nah, kita pun juga adalah seperti demikian. Kalau saya dan saudara jadi orang Kristen yang mau namanya bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah banyak dan baik, maka saya dan saudara harus tetap apa saudara? Meinate. Tetap yang namanya stabil atau tetap dalam apa? Suatu keadaan. Saudara kalau mau lihat mujizat, maka saudara harus tetap stabil di dalam doa-doamu. Saudara kalau mau lihat mujizat harus tetap stabil di dalam ibadahmu. Saudara kalau mau lihat mujizat harus tetap stabil dalam melayani Tuhan. Saya dan saudara tidak boleh bergeser bahkan tergoyahkan, tapi harus tetap apa saudara? Stabil. Yesus ajak murid-muridnya bukan cuma hari itu, tapi firman ini menjadi pegangan bagi mereka. Ketika nanti Yesus tidak ada lagi, mereka tidak boleh bergeser di dalam firman Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Luar biasa saudara, ternyata Tuhan mengajarkan perumpamaan ini untuk meneguhkan murid-muridnya. Dan kalau Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus, maka Alkitab berjanji ada berkat-berkat yang Tuhan akan sediakan bagi saya dan saudara. Seperti carang tidak akan pernah bisa menghasilkan buah kalau dia tidak melekat pada pokok anggur tersebut. Demikian juga orang Kristen tidak akan menghasilkan buah yang baik dan banyak kalau dia tidak tinggal, tidak stabil di dalam Tuhan. Amin. Saya dan saudara harus tetap stabil. Tantangan sebesar apapun harus tetap stabil. Jangan pernah saya dan saudara berpikir udah ambil jalan pintas aja deh. Sakit tidak sembuh-sembuh ya udah cari dukun aja, kan pintas. Dukun bisa menyembuhkan, siapa bilang dukun tidak bisa menyembuhkan? Tapi tubuh saudara sembuh, tapi jiwa saudara tuh masuk neraka. Buat apa tubuh sembuh tapi jiwa ada di neraka? Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara harus tetap stabil dengan Tuhan. Seperti sebuah kapal yang mau menuju satu tempat yang diterpa angin badai. Walaupun angin badai saudara begitu besar, tapi dia akan tetap stabil saudara menuju tempat di mana dia tuju. Jadi saya dan saudara tidak boleh ya udah diiring Tuhan kayaknya terlalu berat, ya udah tinggalkan Tuhan udah. Nanti kita sudah keadaannya baik baru cari Tuhan lagi.
Tidak boleh. Harus tetap stabil. Inilah yang menjadi kekuatan bagi murid-murid. Sehingga ketika Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus Kristus, dia sadar bahwa ternyata dia tidak stabil. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal. Memang kalau hidup bicara tentang sesuatu yang stabil ini, saudara, kadang-kadang tidak semua orang Kristen itu kuat menghadapinya. Waktu saudara ada uang, saudara stabil. Saudara punya jam doa, saudara punya jam-jam baca firman, saudara punya waktu-waktu beribadah, itu stabil dengan Tuhan. Tapi ketika saudara mulai kehabisan uang, saudara kesulitan ekonomi, kadang-kadang kita tidak stabil. Saudara harus stabil, amin. Jadi tetap ada dalam suatu keadaan, yakni keadaan yang tidak boleh saudara itu terlepas atau hidup di luar dari Tuhan Yesus. Harus tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Karena saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa kalau saya dan saudara hidup di luar Kristus. Ada banyak orang berkata, tanpa Tuhan saya pun juga bisa. Silakan kamu buat. Tapi percayalah, apa yang kamu buat tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang tetap stabil, ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat, saya kasih poin yang pertama, saya dan saudara akan berbuah banyak dan baik. Kita pasti jadi orang Kristen yang berbuah banyak dan baik. Saya coba catat, ada 4 level rohani orang Kristen. Yang pertama adalah saudara, itu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada orang yang baru percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia ada di level pertama. Yang kedua adalah dia menjadi orang Kristen yang setia menjadi orang Kristen. Dia tidak akan pernah tinggalkan kekristenan. Dulu tidak pernah gereja, sekarang cinta gereja. Sampai suami bilang, sudah lebih baik kamu nikah dengan pendeta aja karena kamu ada di gereja terus. Kamu bawa kasur dan bantal aja tidur di gereja. Karena tiap minggu tidak sampai yang namanya hari minggu kamu sudah ada di gereja terus. Itu level kedua. Level yang ketiga adalah saudara tidak cukup jadi jemaat, tapi saudara mau terlibat di dalam pelayanan. Karena saya yakin orang Kristen datang ke gereja bukan cuma setor muka di pendeta dan kasih panas kursi gereja. Saya percaya pelayanan saudara adalah itu diberikan kepada semua orang-orang yang ketika percaya kepada Yesus menjadi orang Kristen yang setia, maka dia akan melibatkan dirinya di dalam pelayanan. Karena gereja harus melibatkan kaum-kaum awam untuk gereja itu berjalan. Jadi semua orang yang mulai setia dengan Tuhan, dia pasti akan berkata, kayaknya saya ke gereja ini jadi jemaat terus. Saya mau kasih tahu kepada pendeta, saya mau daftar untuk melayani di gereja. Maka saudara kasih tahu, saya mau melayani di bidang ini. Saudara di training, saudara dibekali, dan kalau cocok dengan talenta saudara, maka saudara melayani. Tapi kalau saudara punya talenta tidak ada di situ, maka pindahlah ke bidang lain. Dan saya yakin, setiap orang yang percaya kepada Yesus minimal diberikan talenta 1. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Biar orang yang nyanyi sefals model apapun, orang yang kaku model apapun, saya yakin minimal ada 1 talenta yang Tuhan berikan. Saudara saksikan video minggu lalu kan? Ibu itu jalan dari Jakarta ke Surabaya, bingung mau pelayanan apa. Karena memang dia tidak bisa apa-apa. Mau asar, tidak bisa. Mau doa syafaat, tidak bisa. Mau jadi singers, suara fals. Mau main musik, jari kaku. Mau jadi konser saudara, tidak bisa. Ternyata Tuhan bilang begini,
Kamu kasih tahu pendeta, kamu pelayanan untuk apa? Bersihkan toilet. Ternyata kebersihan pun juga adalah apa? Pelayanan. Berarti minimal satu orang dapat satu talenta. Dan kalau saudara simpan, itu satu kejahatan di hadapan Tuhan. Perumpamaan talenta, ketika Tuhan itu pulang, dia berkata, mana talenta yang saya kasih? Dia berkata, saya tahu Tuanku adalah Tuhan yang sangat jahat, maka saya simpan talenta itu. Maka talenta itu diambil, diberikan kepada yang lebih dari dia. Bahkan tempatnya ada di mana saudara? Neraka. Jadi orang yang tidak mau melayani Tuhan itu sangat disayangkan saudara. Terlibat dalam pelayanan. Apa yang saudara bisa buat, saudara berikan kepada Tuhan. Karena saya yakin semua orang minimal diberikan satu talenta dari Tuhan. Hari ini coba saudara cek talenta saya di mana. Oh, mungkin talenta saya di senyum-senyum, ya udah daftar jadi aser. Oh, kolektor, daftar pelayanan. Iya. Saya sering ke gereja di Jakarta, ada yang tidak bisa apa-apa. Tapi karena dia di kantor, kalau ke naik kantor saudara, naik lift. Jadi daftar pendeta, saya mau jadi pelayan yang tunggu jemaat di lift. Jemaat masuk, saya antar sampai depan gereja, saya turun kembali dengan lift. Jemaat datang lagi dari parkiran, saya tunggu di lift, saya antar sampai di atas gereja. Itu pelayanan. Kalau di sekitar kan jarang ada lift kan. Di NTT kan jarang ada gedung tinggi. Tapi kalau di Jakarta saudara, gedung itu berpuluh-puluh lantai. Bayangkan kalau tidak ada pelayan di lift, orang bisa nyasar sampai di lantai yang bukan gereja yang dituju. Berarti itu pelayanan yang apa? Penting. Amin. Itu pelayanan. Saudara suka main ke mall, saudara naik eskalator lancar, gereja punya eskalator. Ada oma-oma, ada orang yang takut naik lift. Saudara bisa duduk apa? Pelayanan di mana? Eskalator. Orang mau ke gereja, saudara sambut di eskalator. Kalau ada anak kecil, saudara gendong, saudara kasih turun di depan gereja. Itu pelayanan. Pelayanan ini banyak sekali saudara. Memang gereja kita masih terbatas. Kalau sudah banyak saudara, saya percaya saudara akan harus terlibat dalam pelayanan. Karena jemaat yang berbuah banyak dan baik itu ada di level yang ketiga, yakni apa? Terlibat di dalam pelayanan. Dan yang keempat adalah dia menjadi berkat bagi jemaat dan sesama. Nah, ini level yang paling tinggi. Dia lihat jemaat susah, dia tanya kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Satu sakit, semua sakit. Satu susah, semua susah. Jadi kalau saudara dengar ada jemaat yang sakit, saudara jangan berkata itu tugas Bapak Gembala yang pergi kunjungan dan diakonia untuk berdoa. Tidak boleh saudara. Tidak boleh. Amin. Saya paling benci dengan orang yang kalau hadir di orang mati dia berkata, saya kemarin mau datang lihat kamu atau kemarin-kemarin tapi sibuk terus. Itu saya tidak suka dengar begitu. Saya paling tidak suka dengar begitu. Saya pernah kesaksian, ada satu orang waktu saya masih di Jakarta, saya belum jadi pendeta, masih main keyboard. Dia punya istri sakit mau mati, saudara ditelepon, Pak Andre, bisa datang doakan ibu kok sebentar pulang gereja. Saya bilang bisa, habis gereja sebelah saya pergi doakan. Padahal gereja saya di sini, rumah sakit itu ada di halte, saudara. Dekat sekali. Tapi saya pikir, paling sembuh. Habis ibadah, teman pelayanan semua ajak makan mie babi, saudara. Jadi pergi makan mie babi, rame-rame makan. Saudara tahu, lagi makan-makan suaminya telepon, Pak Andre, istri saya baru saja meninggal. Wow, itu saya bertobat. Makanya sampai ini saya bertobat. Kalau saya ada dengar orang sakit, siapapun, bukan cuma jemaat KPC, yang saya tahu dan orang sampaikan, Pak Andre, saya punya ini lagi sakit, saya akan sempatkan waktu untuk pergi mendoakan. Dan pasti saya pergi tidak tangan kosong, harus bawa minuman atau snack atau makanan.
Kenapa? Karena kalau itu orang mati, saya dan saudara sudah puas. Kenapa? Loh, kita sudah pergi doa dan lihat kan? Tapi kalau saudara sampai saudara berkata, kemarin saya mau pergi tapi saya sibuk. Aduh, itu saya tidak suka dengar yang begitu-begitu tuh. Saya paling tidak suka kenapa? Kalau saudara mau jadi berkat, maka ketika saudara dengar ada sesuatu yang bermasalah dengan orang lain, saudara perlu bantu dia kalau saudara bisa membantunya. Rasul Yakobus pernah marah jemaat-jemaat yang ada di perantauan. Kenapa? Karena mereka berkata mereka orang beriman, tapi mereka tidak punya kasih. Apalagi ketika datang ibadah, yang orang-orang kaya duduk di kursi yang bagus, yang orang-orang yang miskin duduk di tempat yang lain. Itu tidak boleh ada di dalam gereja. Karena gereja adalah tempat di mana semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa, orang-orang dari golongan sosial apapun ada di tempat tersebut. Amin. Jadi harus sampai di level yang keempat. Kalau ada temanmu di kantor, kalau ada temanmu di kampus, dimanapun kalau saudara rasa mungkin atau lihat dia susah, bantu dia, tolong dia. Kalau saudara mampu, bantu dia. Tapi kalau saudara tidak mampu, saudara tidak bantu dia, tapi saudara bisa mendoakan dia. Saya yakin jadi berkat caranya sangat banyak. Dan yang kedua saudara adalah minta apa saja yang kita perlukan, maka Tuhan berjanji kita akan menerimanya. Nah, kalau saudara belum tinggal di dalam Tuhan, maka saya dan saudara tidak boleh minta apa-apa. Karena yang berhak minta kepada Tuhan adalah orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan. Tuhan akan dengar orang-orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika kita meminta itu bukan 1-2 kali. Saudara kalau meminta kepada Tuhan itu minta berulang-ulang. Ada yang berkata, loh kan Tuhan janji minta Tuhan kasih. Jadi 1 kali saya minta Tuhan langsung kasih. Minta hari ini, kalau Tuhan belum kasih, besok minta lagi. Besok Tuhan belum kasih, minta lagi. Makanya Yohanes Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka engkau akan apa? Diberikan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan apa? Dibukakan. Ini berbicara tentang rumusan doa. Jadi saya dan saudara kalau tinggal dalam Tuhan, maka minta apa saja. Saudara perhatikan kalimat apa saja. Berarti kita bisa minta apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara jangan minta apa saja yang bukan saudara punya kebutuhan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah kasih kita. Tidak akan pernah, betul. Tuhan kasih saya rumah 5 lantai. 1 lantai aja kamu gak bisa kerja, 5 lantai. Loh iya kan? Tuhan kasih saya mobil yang mahal 2 miliar. Bayar pajak aja saudara gak bisa. Mobil mahal bagaimana? Saya yakin kalau saudara minta apa saja, maka saya yakin itu minta sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau saudara minta sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan pasti akan berikan. Percaya, Tuhan pasti akan berikan. Saudara belum punya rumah, Tuhan, masa saya kontrak terus sih Tuhan? Kasih saya berkat dong bisa beli tanah, supaya saya bisa punya tanah, saya bisa punya rumah sendiri. Saya yakin Tuhan akan kasih kita berkat untuk apa? Beli tanah dan bangun rumah, punya rumah sendiri. Coba kita buka ini firman, Ulangan 4 ayat 7. Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, tidak ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang transenden, jauh melebihi apapun. Tapi dia pun juga adalah Tuhan yang imanen, yang dekat dengan saya dan saudara. Tuhan hanya sejauh doa. Saudara lagi tidak ada uang, doa buka dompet. Nanti Tuhan isi dompet saudara dengan uang.
Saudara lagi cari kerja, belum dapat kerja, kasih masuk lamaran, tapi jangan lupa doa tiap hari. Tuhan, masa Tuhan kasih saya pengangguran terus? Sampai-sampai saya sudah bosan ada di rumah, hampir-hampir saya mau lari dari rumah. Kenapa tiap hari ada di rumah dari pagi sampai malam? Saudara berdoa, Tuhan, saya yakin Tuhan janji masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Tuhan kasih saya pekerjaan supaya saya bisa bekerja, saya bisa punya berkat, dan saya bisa bersaksi tentang Tuhan yang hidup yang memberikan pekerjaan kepada saya. Minta apa saja. Dan orang Kristen saya percaya bukan orang yang serakah. Orang Kristen pasti minta sesuai dengan apa? Kebutuhannya. Luar biasa Tuhan kita. Dia peduli dengan kita. Kalau hari ini Tuhan belum tolong kita, jangan putus asa untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Minta aja terus, minta. Kita berdoa terus minta tanah, sampai hari ini Tuhan belum berikan. Minta aja terus. Ketika kita lemah, kita sudah mau menyerah, mungkin disitulah Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Keluarga saudara belum ditangkap Tuhan, belum bertobat semuanya. Saudara minta, Tuhan selamatkan seisi rumahku. Saudara doakan, saya yakin Tuhan akan tangkap satu persatu dalam rumahmu. Kalau Tuhan sayang dia, saya percaya Tuhan akan selamatkan seisi rumahmu. Berdoa aja. Saudara tidak bisa rubah manusia, tidak bisa. Hanya Tuhan saja yang bisa rubah. Bagaimana kita bisa berdoa supaya Tuhan rubah dia? Minta supaya Tuhan turun tangan atas dia. Nah, kalau sudah Tuhan yang turun tangan, saudara tinggal nonton dan lihat saja. Nanti sebentar dia berkata, aduh saya sakit, tolong check up dong, check up. Sampai dokter berkata, stadium 2 menuju 3. Woi, langsung bertobat saudara. Belum 4 toh, 2 menuju apa? 3. Bertobat. Dan saya percaya, kalau Tuhan sayang, mujizat Tuhan kerjakan mengalami kesembuhan. Seperti Ibu Nale tadi bersaksi, dia sakit sudah kurang lebih 3-4 tahun, saudara. Waktu saya khotbah dia bersaksi, minta maaf. Setiap malam mau tidur, saudara, dia selalu pakai kapas, saudara, untuk tempel di buah dada bagian kiri. Kenapa? Karena nanah itu selalu keluar, saudara. Bahkan suaminya dia berkata, tak usah tidur dengan saya karena bau nanti kamu gak bisa tidur. Tapi saudara lihat, dia berdoa, KKR diajak oleh Kakak Noni, dia hadir di tempat ini. Saya tidak tahu dia bergumul, saya bilang Tuhan akan tolong ibu, Tuhan akan campur tangan. Karena memang orang yang altar call kan kita tidak tahu dia punya pergumulan. Ternyata Tuhan jamah dia. Dari tumor menuju kanker, saudara, total disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Jadi saya dan saudara harus tetap stabil di dalam Tuhan. Ya, tinggal dalam Tuhan, saya dan saudara akan berbuah banyak dan baik. Bahkan saya dan saudara minta apa saja, Tuhan akan berikan kepada kita. Percaya, mujizat masih ada sampai hari ini. Kalau orang tinggal dalam Tuhan, maka Tuhan tinggal dalam dia. Apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua pagi ini dengan firman Tuhan. Amin, saudara-saudara.